Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Azizan Habibi dengan nomor NPM 225201111 dari Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum. Di sini saya akan membacakan resume PPKMB dari hari pertama sampai hari terakhir. Pada hari pertama PKKMB yaitu sambutan dari Rektor Unila. Kemudian dilanjutkan lagi dengan materi yang disampaikan oleh Sekretaris Daerah Lampung, yaitu memiliki 5 poin. Yang pertama adalah pentingnya protokol kesehatan bagi masyarakat. Kemudian poin yang kedua yaitu pendidikan merupakan kewenangan wajib yang diselenggarakan oleh negara Indonesia. Yang ketiga, poin ketiga, menumbuhkan penerus generasi bangsa yang berkualitas yang dapat memajukan pendidikan Indonesia dan negara. Poin yang keempat, mengajak mahasiswa dan mahasiswi untuk menjaga kehidupan yang sehat. Poin kelima, pendidikan tinggi merupakan sebuah simbol untuk calon penerus bangsa mengembangkan aset negara menjadi lebih berkualitas. Kemudian dilanjutkan lagi oleh materi yang disampaikan Cyber Polda Lampung, yaitu membahas tentang hukum ITE. Kemudian dilanjutkan lagi oleh materi yang disampaikan oleh Ibu Herawati, yaitu materinya yang berisikan tentang bullying. Kemudian selanjutnya dilanjutkan lagi oleh materi yang disampaikan oleh Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Siraj, yaitu berisikan tentang pemahaman beragama di era modernisasi beragama. Beliau menjelaskan tentang keberagaman antara Indonesia dan Timur Tengah, kemudian menjelaskan peranan ideologi Pancasila dalam menjaga keberagaman, baik itu budaya, suku, agama. Kita harus menata masyarakat menjadi religius, bermartabat. Bangsa itu kuncinya adalah ada di budaya. Pada PPKMB hari kedua, yaitu membahas tentang perkenalan pimpinan Universitas Lampung. Kemudian dilanjutkan lagi dengan materi Kampus Merdeka yang disampaikan oleh Profesor Dr. Hendriandi SHS, yaitu mereka materinya visi misi Indonesia 2045, yaitu berdaulat, maju, adil dan makmur. Kemudian juga memiliki 4 pilar. Yang pertama, membangun manusia serta penguasaan ilmu teknologi. Yang kedua adalah membangun ekonomi berkelanjutan. Kemudian yang ketiga, pemerataan pembangunan. Yang keempat, pemantapan ketahanan nasional dan tata kelola pemerintahan. Kemudian juga ini memiliki tantangannya. Tantangannya yaitu yang pertama industri, kedua globalisasi, ketiga bonus demografi. Kemudian ada 6 indikator profil belajar Pancasila. Yang pertama adalah bernalar kritis, yaitu kemampuan kognitif. Yang kedua adalah kemandirian, yaitu independen mencari. Kemudian yang ketiga adalah kreatif, yaitu inovasi, cinta seni budaya. Kemudian yang keempat adalah gotong royong, soft skill yang utama atau per tim. Yang kelima adalah kebinekaan global, cinta akan budaya. Yang keenam adalah berakhlak mulia. Selanjutnya ada lagi materi yaitu dasar hukum belajar merdeka, yaitu ada tujuannya. Yang pertama, mendorong proses pembelajaran otonom dan fleksibel. Yang kedua, sesuai kebutuhan. Kemudian ada lagi
materi yang disampaikan Bapak Asep Sukohar tentang kesadaran lingkungan hidup, yaitu lingkungan alam, lingkungan buatan, dan lingkungan sosial, dibagi menjadi 3. Kemudian ada lagi pengelolaan lingkungan hidup, yaitu 3R. Kemudian lagi mengolah sampah, menjaga SDA. Kemudian ada lagi upaya kampus sehat Unila, yaitu yang pertama Zero Tolerance Areas, parkir terpadu, pengelolaan sampah, pengelolaan air, dan lain sebagainya. Selanjutnya dilanjutkan lagi dengan pengenalan UKM yang berjumlah 50 UKM. Pada PPKMB hari yang ketiga, yaitu membahas materi ataupun informasi yang disampaikan oleh Dr. Rudi Ratamiharja selaku Wakil Dekan di bidang akademik Fakultas Hukum. Yang pertama yaitu tentang siklus perkuliahan. Siklus perkuliahan ini yaitu yang pertama adalah pengisian KRS. Kemudian dilanjutkan lagi dengan pelaksanaan kuliah, dan dilanjutkan lagi dengan ujian tengah semester dan ujian akhir semester, dan dilanjutkan lagi dengan input nilai, kemudian dilanjutkan lagi dengan KHS. Selanjutnya yaitu pengenalan aplikasi pelaksanaan siklus perkuliahan atau yang disebut Siakadu. Di aplikasi Siakadu ini ada biodata, KRS dan KHS, kemudian PA, ada jadwal kuliah dan mata kuliah. Kemudian selanjutnya yaitu menjelaskan tentang bidang-bidang hukum, yaitu ada bidang hukum pidana, hukum perdata, hukum administrasi, hukum internasional, hukum tata negara, kemudian ada juga namanya laboratorium hukum. Pada PPKMB hari yang keempat, yaitu membahas tentang perbedaan sistem antara sistem sekolah dan sistem perkuliahan, serta bagaimana sih etika kita dalam menemui dosen dan menghubungi dosen. Yang kedua, itu ada materi dari mantan Kapolda Lampung, Bapak Irjen Ike Edwin SH.MA.MM. Kemudian materi yang selanjutnya yaitu pengenalan Poliklinik Unila, serta pemindahan BPJS dari BPJS ke Poliklinik Unila agar mendapatkan layanan kesehatan yang gratis. Kemudian yang selanjutnya yaitu pengenalan UKM fakultas yang berjumlahkan sekitar 14 UKM yang ada di Fakultas Hukum.